Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabiun. Yang terhormat Wakil Wali Kota Metro, yang kami hormati Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Metro, yang kami hormati tim narasumber dari Penyuluh Anti Korupsi Inspektorat Kota Metro, Bapak Didi Wahyudi MPD, dosen UIN Raden Intan Lampung, Bapak Galih SPD, Guru SMP 7 Metro, yang kami hormati Inspektur Kota Metro, yang kami hormati para peserta workshop serta hadirin sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat sehat yang diberikan sehingga kita dapat menghadiri acara pembukaan workshop membangun anti korupsi bagi kepala sekolah dan guru sekolah dasar negeri se-Kota Metro, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kota Metro pada hari ini Senin 13 Desember 2021 segera dimulai. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Jangan sampai penggelapan dalam jabatan itu, ya. Di sini yang dimaksud penggelapan adalah dengan sengaja atau melawan dalam kekuasaannya, ya, bukan karena jabatan, kekuasaannya bukan karena jabatan pidana sehingga termasuk kerana hukum pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, Bapak Ibu, ya di sini. Ya. Apa definisi dari bentuk korupsi penggelapan? Ya, penggelapan dalam jabatan dalam Undang-Undang Tipikor, yaitu perubahan menurut hemat kami merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, Bapak Ibu, ya, yang berhubungan dengan jabatan atau karena dia mendapat upah, ini penggelapan dalam jabatan, Bapak Ibu, ya. Gini, kalau penggelapan dalam jabatan, kita sebagai pejabat kepala sekolah, ya, ada umpamanya maaf dana bos, ya, dana bos itu harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, ya, sesuai dengan peruntukannya dan juknisnya, ya. Akan tetapi di situ tidak dipergunakan untuk peruntukannya, tetapi malah digunakan yang digelapkan, Bapak Ibu, seperti itu, ya, digelapkan. Ini bisa dikenakan namanya tipikor. Pokoknya yang berkaitan dengan tipikor dihindari. Ya, dihindari kalau bisa, ya, kata Pak Wakil tadi, ya, Pak Kemaru. Ya, paling lama ini dendanya apa? Di sini di pasal KUHP, Bapak Ibu, bisa 15 tahun, ya, lama banget nih, Bu, ya. Mengembalikan uang 750 juta, Bapak Ibu, seperti ini, ya. Penggelapan, ya, di situ, ya. Nah, nanti kalau nggak dikembalikan gimana? Nanti tingkatannya namanya ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara
pidana ada penyidikan, penyidikan baru penindakan, ya seperti itu. Ya, oleh kepolisian yang di tipikor, oleh kejaksaan, kembali lagi ke pengadilan, kembali lagi ke rumah apa, lapas. Ya lanjut. Pemerasan, nah ini pemerasan juga kena Bapak Ibu, tidak pidana korupsi Bapak Ibu, diperas. Ya, siapapun yang memeras, ya, itu kena tindak baik diperas yang maupun yang memeras. Ya sama, kena Bapak Ibu. Contoh, ada si A datang ke sekolah, yang minta mengancam, namanya pemerasan itu mengancam. Kalau nggak ini mau di ini terus, ya. Berlanjut pemerasan itu dengan bahasa berlanjut sampai menghasilkan sesuatu, baik uang maupun barang. Nah Bapak Ibu, cuman kadang takut mungkin ya melaporkan. Jangan takut, nanti Pak Titi ajarin bagaimana cara melaporkannya. Ya, ada cara melaporkannya, ada semua. Ya, dan yang melaporkannya itu dirahasiakan satu. Ya, keamanannya dijamin, keluarganya dijamin, semuanya dijamin. Ya, Bapak Ibu. Nanti kalau takut laporan ke Pak Didi dan kawan-kawannya. Ya, enggak, itu gratifikasi. Datang teman-teman enggak. Nah ini Pak Wid, nah ini ada contoh ya. Pak Didi disuap oleh Pak Widodo ini kayaknya. Pak Widodo. Nah, saya bisa melaporkan Pak Wid. Pak Wid juga bisa melaporkan saya, Bapak. Mana yang duluan melaporkan? Itu yang mana? Bisa Pak Wid melaporkan Pak Didi? Langsung ya dilaporkan ke KPK. Melaporkannya nggak lama Bapak Ibu, 5 menit nyampe. Cuman prosesnya yang lama, diterima atau tidak. Kalau memenuhi unsur pasti diterima. Kalau enggak, nanti larinya ke tindak pidana mana? Ya seperti itu. Ya, tapi kasus-kasus tipikor yang sudah ditangani oleh kejaksaan maupun kepolisian, ya, kalau dilaporkan tidak ditangani lagi oleh KPK, Bapak Ibu. Sampai selesai dulu. Lanjut ya pemerasan ya. Ini pasalnya perbuatan curang, Bapak Ibu. Perbuatan curang begini Bapak Ibu. Biasanya dilakukan oleh para korporasi pemborong. Ya, seharusnya jembatan itu sesuai speknya yang dibangun, tetapi masih dikurangi Bapak Ibu. Itu curang. Seharusnya dana bos itu dibelikan untuk buku sekian, tapi masih dikurangi Bapak Ibu. Itu namanya perbuatan curang, kena pidana sama Bapak Ibu. Ya, katakan tidak pada korupsi. Saya tanya kepada kawan Bapak ya, korupsi enggak? Oh tidak. Katakan tidak katanya. Oh tidak, enggak korupsi ya. Lanjut ya. 6 benturan kepentingan dalam pengadaan Bapak Ibu. Contoh ini, benturan ini di pasal 12 Bapak Ibu, ini dipidana kurang lebih 4 tahun. Ya, 4 tahun dan dendanya 200 juta rupiah, banyak juga ya. Kalau berkaitan dengan tipikor itu rata-rata di atas 5 tahun, paling lama 15 tahun, hukumannya kalau juga bisa mati dan didenda juga, dimiskinkan. Ini KPK lagi membuat undang-undang perampasan aset tahun 2022 disahkan. Ya, perampasan aset milik yang berkorupsi nanti ya. Dirampas semua asetnya habis Bapak Ibu ya. Lagi dibahas. Lanjut lagi. Nah, ini delik gratifikasi Bapak Ibu di pasal 12B, pasal 12C. Gratifikasi ini adalah yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya Bapak Ibu. Ini gratifikasi yang sering kita jalankan sehari-hari ya. Kalau Bapak Ibu tadi oleh kami diberi oleh-oleh oleh master, gratifikasi tidak hadiah itu. Ayo, gratifikasi. Tidak. Masuk enggak? Tidak. Nah,
gratifikasi itu ya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengelolaan gratifikasi dan diatur oleh UPG. Nah, UPG udah pernah dengar? Unit Pengelola Gratifikasi oleh Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021. Di situ dijelaskan mana yang gratifikasi dan mana yang bukan gratifikasi. Kalau yang diberikan oleh para master tadi karena prestasinya. Prestasi apa? Semangat joget. Ya, prestasi. Ya, di sini jelaskan. Ya, sini. Ini setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Nah, tadi sudah terangkan Master Chris, ya, gratifikasi itu ya pasti nanti masuknya ke suap Bapak Ibu ya. Kalau suap belum tentu gratifikasi ya. Apabila berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas dengan ketentuan sebagai berikut ya. Yang nilainya di atas 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi ya. Kalau di nilainya 10 juta lebih ini apa Bu? Dibuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap. Ya, ini bukan suap kalau tapi gratifikasi Bapak Ibu di situ. Dendanya ini penjaranya paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Ini denda biayanya berapa ini? 1 miliar rupiah. Kalau nggak kuat bayar gimana Pak? Subsidiar. Subsidiar itu apa Bu? Tambah hukuman. Ya, tambah hukumannya. Enggaknya kalau 1 miliar ya paling 1 tahun ya Bu ya. 1 tahun seperti itu. Tambahan ya. Nah, selesai Bapak Ibu ya. Udah ada 20 Bapak? Udah ya. Nah, ini Bapak Ibu dihafalkan ya Bapak Ibu tentang tindak pidana korupsi ya. Itu yang paling bahaya dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Yang paling dihindari yaitu tentang gratifikasi. Gratifikasi sudah diatur oleh Unit Pengelola Gratifikasi ya, Peraturan Gubernur 46 tahun 2021. Di situ boleh. Contoh yang nggak boleh di situ ya, banyak, tapi salah satunya begini. Jika ada contoh gini yang saya ini, jika ada salah satu pejabat di Kota Metro melakukan atau mengadakan hajatan, Bapak Ibu paling banyak nyumbang 1.500.000, gratifikasi tidak boleh? Gratifikasi. Gratifikasi. Yang diperbolehkan di Undang-Undang Peraturan Gubernur 46 itu di bawah 1 juta. Jangan dikasih nama. Gimana Pak Didi kok tahu? Pintar-pintar Ibu. Ya kalau di atas 1 juta itu gratifikasi. Dibaca Bapak Ibu, maaf nanti waktunya habis mau tak terangkan. Ya, Peraturan Gubernur 46 tahun 2020. Di situ ada semua. Ya Bapak Ibu, seperti itu. Dan di Undang-Undang KPK Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengendalian gratifikasi Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Dan Bapak Ibu nanti di sekolah jangan khawatir yang diceritakan oleh Pak Kris tadi, bahwa pendidikan anti korupsi ini ya sudah diatur oleh Peraturan Gubernur Bapak Ibu Nomor 35 Tahun 2019 ya, sudah diatur di situ ya, dan sudah diwajibkan untuk pendidikan insersi atau muatan lokal. Kalau yang muatan lokal itu khusus untuk tingkat SMA dan SMK. Kalau tingkat SD, SMP itu masih insersi, dikaitkan dengan mata pelajaran PPKN dan agama.
Tuh, ya, nggak apa-apa silahkan. Ya. Udah ada yang pernah BIMTEK di provinsi? Belum? Nanti gini aja, buat grup. Nanti di sini nanti saya share modul FPP silabus. Ya, KL, apa bahasanya? KD ya? Itu semua, ada semua di situ. Dan peraturannya nanti saya share, peraturan gubernur. Kalau peraturan perwalinya belum ada, karena kita belum audensi ya. Nanti lagi lah nanti audensi. Kalau perwali yang untuk Bandar Lampung sudah ada perwalinya, Bapak Ibu, seperti itu. Tapi karena waktunya singkat, saya mau cerita banyak tentang Tipikor, ya nanti sharing aja Bapak Ibu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.